Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam kali ini kita akan mempresentasikan tentang rangkaian pembanding komparator, dan di mana anggotanya sendiri terdiri dari Flego Eguni, Rehan Edami, Joko Setiawan, Muhammad Najmi Nasution, Taufik Abid Risdiara, dan Mei Sintia Intansari. Untuk materi yang pertama yaitu komparator, yang dimana rangkaian komparator adalah salah satu jenis penerapan rangkaian kombinasional yang mempunyai fungsi utama membandingkan dua data digital. Nah, hasilnya pembanding itu adalah sama, lebih kecil, atau lebih besar dari dua data digital yang hanya terdiri dari 1 bit yang dibandingkan, kemudian dapat diperluas menjadi dua data digital yang terdiri dari lebih dari 1 bit seperti 2 bit, 3 bit, dan lainnya. Komparator banyak digunakan, misalnya pada mesin penyeleksi surat, baik ukuran dimensinya, berat surat, kode area, berdasarkan barcode, dan sebagainya. Berikut contoh gambaran rangkaian komparator 1 bit. Yang pertama adalah non-equality komparator, yang dimana adalah merupakan rangkaian logika yang akan memberikan keadaan keluar tinggi jika keadaan masukannya berbeda. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mei Sintia Intansari. Baik, izin perkenalan diri. Perkenalan, nama saya Mei Sintia Intansari, NIM 2020 11152, yang dimana di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Joko Setiawan, yang dimana di sini ada non-equality komparator, yang dimana SOP-nya itu X sama dengan A aksen A bar B ditambah B bar A sama dengan sigma M 1,2. Terus POS-nya itu ada X sama dengan A ditambah B, A bar ditambah B bar sama dengan sigma M 0,3. Yang dimana di sini ada gambar gerbang yang sudah dirangkai, yang dimana komponen A dan B, terus A bar, B bar, terus A bar, B bar, B, dan A bar, X. Dimana yang pertama itu jika kita mendapatkan A masukkan A 0 dan B masukannya 0, kita akan mendapatkan si A bar dan B barnya itu adalah 1. Jika kita masukkan A bar dan B-nya itu 0, maka keluarannya itu ada di B bar dan A sama X-nya itu 0. Kemudian jika A kita masukkan komponen A, B-nya itu 0, 1, berarti logika yang keluarnya itu adalah A bar dan B barnya itu 1, 0, terus A bar dan B itu 1, B bar dan A itu 0, dan X-nya itu 1. Kemudian selanjutnya ada A, B, inputnya yang dimasukin adalah 1, 0, terus A bar dan B barnya itu kita mendapatkan 0, 1, kemudian A bar dan B itu 0, terus B bar dan A itu 1, dan X-nya itu 1. Dan yang kemudian yang terakhir, jika kita masukkan gerbang logika dengan input 1, 1, maka keluarannya itu adalah 0, 0, 0, 0, dan 0. Dan itu ada gerbang dari gerbang XOR. Next. Next, ini nggak keluar, nggak ke next. Belum ke next slide-nya. Udah, ini udah ke next. X sama dengan AB ditambah A bar dan B bar menghasilkan sigma M 0,3, POS X sama dengan A bar ditambah B, A ditambah B bar sama dengan sigma M 1,2, yang dimana gerbang XOR, XNOR, ini adalah gerbang XNOR,
Dengan dimasukkan inputan 00, 1, ya maka keluarannya adalah 11, 01, dan 1. Kemudian kita masukkan inputnya 01, kemudian keluarannya 10, 00, dan 0. Kemudian jika kita masukkan inputkan 10, maka yang keluar itu adalah 01, 00, dan 0. Jika inputannya yang dimasukin adalah 11, maka keluarannya itu adalah 00, 10, dan 1. Kemudian presentasinya akan dilanjutkan oleh teman selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan dari materi selanjutnya, yaitu komparator magnitude. Nah, di komparator magnitude ini dia masih 1 bit, cuman dia memiliki 3 keluaran. Nah, di sini itu kan ada rangkaiannya ya, rangkaian A dan B. Nah, di output yang pertama ini itu output C. C itu maksudnya apa? Itu A bar dan B. Maksudnya itu nilai A itu lebih kecil dari nilai B. Jadi yang kita akan bandingkan itu adalah nilai A dengan nilai B-nya. Nilai A inputan dan nilai B inputannya itu apakah dia A-nya lebih besar atau lebih kecil. Nah, di sini untuk outputan yang pertama itu kita akan membandingkan dia lebih kecil. Kemudian untuk outputan yang kedua itu adalah outputan D. Nah, di outputan D ini kita akan melihat apakah nilai A-nya itu akan sama dengan B. Nah, jadi nilai inputan A dan B ini nanti akan dibandingkan apakah nilainya sama dengan atau nilainya sama gitu. Nah, kalau di outputan yang ketiga ini itu outputan yang E, yaitu A, B bar. Nah, itu maksudnya adalah nilai A-nya itu akan lebih besar dari nilai si B-nya ini. Nah, ini kita bisa buat tabel kebenarannya dari A dengan B ini. Nah, yang pertama kan 00, itu berarti desimalnya 0. Kemudian 01 itu desimalnya 1. Kemudian 10 berarti desimalnya 2. Kemudian 1 dan 1 kalau kita ubah ke desimal menjadi 3. Jadi 0, 1, 2, dan 3. A, B-nya itu kemudian kita barkan dulu. Jadi nilai A itu kita barkan. Karena nilai A itu pertama 0, 0, 1, 1, kemudian kita akan barkan atau kita notkan, beri gerbang not. Berarti dia jadinya kebalikannya, dari yang 0 berubah menjadi 1. Kemudian yang 0 ini juga berubah menjadi 1. Kemudian yang angka 1 akan berubah jadi 0. Begitu juga yang angka 1 di sini akan berubah menjadi 0. Kemudian yang B bar. Yang B bar juga sama, itu diberi logika 0, jadi nilai B di sini yang tidak dibarkan akan dinotkan. Berarti dari yang 0 menjadi 1. Kemudian yang 1 akan dinotkan menjadi 0. Kemudian yang 0 dinotkan menjadi 1. Kemudian yang 1 akan diubah menjadi 0. Kemudian A bar B. Nah, itu kita dapat maksudnya dari yang atas, yaitu kita akan membandingkan A itu akan lebih kecil dari B, yaitu logikanya A bar B. Jadinya itu kita N-kan ya, berarti A bar di N-kan dengan B. Berarti A bar nih, A bar dengan yang B. Berarti 1 di N-kan dengan 0. Berarti 1 N 0 berarti 0. Kemudian 1 di N dengan 1 itu 1. Kemudian 0 dengan 0, 0 dan di N-kan dengan 0 berarti 0, dan 0 di N-kan dengan 1 berarti dia 0. Nah, itu berarti kita terbukti bahwa saat nilai A-nya itu lebih kecil dibandingkan nilai B-nya, dia akan bernilai 1 atau dia aktif. Sedangkan dia nilainya apabila 0, 0 atau nilainya sama, A dengan B-nya itu, kan A sama B yang akan kita bandingkan kan. Nah, A, B-nya sama berarti dia nggak aktif, berarti dia 0. Kemudian kalau misalnya dia A-nya itu lebih besar dibandingkan nilai B, maka dia juga nggak aktif. Jadi berlogika 0. Begitu juga dengan yang 1, 1, karena nilainya sama atau equal ya. Nilainya sama berarti dia akan berlogika 0. Kemudian kita akan mengambil yang outputan yang E, itu A, B bar, atau perbandingannya itu A itu lebih besar daripada B. Nah, itu rumusnya itu kan A di N-kan dengan B bar. Berarti A ini nilai A kemudian di N-kan dengan yang B bar. Nah, A-nya itu kan 0. 0 di N-kan dengan 1. 0, 1 berarti di N-kan jadi 0. Kemudian 0 dan 0 di N-kan menjadi 0. Kemudian 1 dan 1 di N-kan menjadi 1.
dan 1 dengan 0 di n-kan jadinya 0. Nah, itu juga terbukti. Di saat nilai A-nya 1 dan B-nya 0, maka dia akan berlogika 1 atau aktif. Karena kita lihat di atas tadi, E sama dengan A B bar itu A-nya itu lebih besar daripada B. Berarti nilai A itu lebih besar dibandingkan B. Apabila nilai A-nya sama B-nya itu 0, 0, berarti kan nilainya sama. Berarti dia nggak aktif, makanya berlogikanya 0. Kemudian kalau yang di bawahnya itu 0 dan 1. Nilai A-nya berarti kan lebih kecil dibandingkan nilai B. B-nya lebih besar, makanya dia masih berlogika 0. Kemudian yang apabila dia nilainya 1 A-nya, kemudian B-nya 0, berarti kan kita lihat berarti A-nya itu lebih besar dibandingkan B, makanya nilainya 1 atau aktif. Dan 1, 1 ini berarti dia sama nilainya, makanya dia 0, tidak aktif dia. Nah, kemudian kita ngambil yang output yang D. D itu dia A sama dengan B. Rumusnya itu kan A bar di N-kan dengan B, di OR A dengan B bar. Kemudian ada barnya di atas dibarkan keseluruhannya. Nah, itu kita bisa pakai rumus yang ini dulu sih, A bar dikali B, kemudian ditambah atau di-OR-kan dengan A B bar. Nah, itu dulu yang bisa kita lakuin. Jadinya ini 0 dan 0 ini kita OR-kan dulu. 0 dengan 0 di-OR-kan jadinya 0. Kemudian 1 dengan 0 kita OR-kan kan berarti jadinya 1. Nah, gitu juga yang 0. 0 dan 1 di-OR-kan menjadi 1. Kemudian 0 dan 0 berarti kalau di-OR-kan dia menjadi 0. Nah, setelah kita dapat yang X ini, habis itu baru kita barkan atau kita beri logika not yang nilainya. Karena kan di atasnya tadi ada not yang besar tuh, yang panjang. Nah, kalau kita notkan lagi berarti kalau X-nya ini 0, berarti kita beri logika not berarti dia jadinya 1. Kebalikannya. Begitu juga yang 1 dinotkan menjadi 0. Kemudian 1 ini dinotkan jadi 0 dan 0 yang ini dinotkan menjadi 1. Nah, itu juga kita lihat di A dengan B-nya. Kan ini kan kalau kita lihat tadi yang A sama dengan B kan. Berarti nilai A sama dengan B baru dia aktif. Nah, kita lihat di sini. Saat A-nya 0 dan B-nya 0, logikanya aktif 1. Nah, berarti benar gitu perbandingannya, bahwa apabila saat dia diberi logika yang sama di awal inputannya, maka akan aktif. Kalau dia misalnya beda nih, A-nya 0 dan B-nya 1, maka dia nggak aktif, dia berlogika 0. Kemudian juga ini A-nya 1 dan B-nya 0, maka dia juga tidak aktif. Makanya dia berlogika 0. Dan ini juga A dan B-nya saat 1, 1 atau nilainya sama, baru dia aktif. Itu bahwa menandakan bahwa ini komparator. Nah, selanjutnya data angka umumnya paling sedikit terdiri dari 2 bit. Namun di dalam bilangan desimal, angka yang terbesar dapat diwakili oleh 2 bit ini, ialah angka 3, 11 dalam 11 dalam sistem biner. Kemudian apabila kita ingin membandingkan angka-angka yang lebih besar, tentunya sistem pembanding tidak dapat digunakan lagi, sehingga kita perlu merancang sistem yang baru yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi setiap ada perubahan untuk membandingkan angka yang lebih besar yang di luar kemampuan sistem pembanding tersebut, kita harus merancangnya lagi. Hal seperti ini tidaklah menguntungkan. Oleh karena itulah kita harus rancang suatu sistem pembanding sedemikian rupa sehingga setiap sistem ini dapat saling dihubungkan satu sama lain untuk membentuk sistem pembanding yang lebih besar. Dengan kata lain, untuk kepentingan pembandingan yang dapat mengakomodasi semua bilangan, maka harus dirancang suatu sistem yang praktis. Jadi tergantung kita mau bikin berapa bitnya. Jadi kan kalau misalnya di awal itu bisa bikin 1 bit atau 2 bit. Nah, jadi tergantung dari kebutuhan yang ingin menggunakan aplikasi dari pembanding atau komparator tersebut. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum. Nama saya. Ada suaranya? Nggak kedengaran, Jem. Tes. Oke, udah. Oke.
Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Najmi Nasution dengan NIM 2020-11149. Di sini ada komparator untuk 2 bit data. Nah, terus misalkan kita ingin merancang suatu alat pembanding yaitu atau komparator yang akan membandingkan 2 angka dan memberikan hasil yaitu angka yang satu lebih kecil, lebih besar atau sama dengan angka yang satunya. Sistem pembandingan ini digambarkan secara garis besar sebagai sebuah kotak hitam yang hanya diketahui fungsinya saja. Kotak hitam dari sistem ini dapat dilihat pada gambar 2. Nanti ada gambarnya di slide selanjutnya. Nah, terus sistem pembandingan ini mempunyai 2 input yaitu input A dan B yang masing-masing terdiri dari 2 bit dan 3 output yang masing-masing terdiri dari 1 bit. Untuk menunjukkan hasil perbandingan tersebut yaitu ada A lebih dari B, A kurang dari B, dan A sama dengan B. Nah, jadi cara kerja sistemnya ini sangatlah sederhana, yaitu setiap waktu hanya ada satu output yang bernilai benar. Output A lebih dari B akan bernilai 1 apabila nilai A lebih dari B. Jadi inputan A itu bakalan output A lebih dari B itu bakalan benar kalau nilai A-nya itu lebih besar dari nilai B. Inputan A lebih besar dari inputan B. Nah, demikian juga halnya sama dengan outputan A kurang dari B dan A sama dengan B yang bernilai 1 atau benar. Apabila nilai A lebih kecil dari B dan apabila nilai A sama dengan B. Nah, gambar 3 ini menggambarkan tabel kebenaran dari sistem ini. Next kan? Nah, di sini kan ada gambarnya diagram blok komparator atau sistem pembanding ini mempunyai 2 input. Nah, inputnya itu ada A dan B yang masing-masing terdiri dari 1 bit. Dan 3 output itu tuh ada output A lebih dari B dan A kurang dari B dan sama A sama dengan B. Jadi setiap waktu di sini nih Jadi setiap waktu di output ini cuma ada satu yang bakalan bernilai benar. Kalau nilai A dimana misalnya output A lebih dari B akan bernilai 1 atau benar kalau nilai A lebih dari B. Demikian juga dengan output yang duanya itu. Bisa next kan? Nah, di sini ada tabel kebenarannya dimana baris 1 yaitu input A sama dengan 0, A1 sama dengan 0, A0 sama dengan 0, dan inputan B1 itu 0, B0 itu 0. Jadi di sini pembandingannya ada outputan A lebih dari B yaitu 0 atau salah, dan outputan A kurang dari B itu 0 salah juga, dan terus ada outputan A sama dengan B yaitu 1 atau benar. Jadi output yang benar di sini cuma hanya ada di A sama dengan B. Pada baris kedua yaitu inputannya A1 sama dengan 0, A2 sama dengan 0, B1 sama dengan 0, B2 sama dengan 0. B0 itu sama dengan 1. Jadi di sini yang benar cuma outputan dari A kurang dari B karena inputannya A1 sama A0 kan 0. Terus inputannya B1 0, B0 itu 1. Jadi yang benar cuma outputan A kurang dari B. Selanjutnya langsung ke di sini ada baris ke-7 ya. Baris ke-7. Baris ke-7 itu ada inputannya kan A1 sama dengan 0, A0 sama dengan 1, dan B1 sama dengan 1, dan B0 sama dengan 0. Jadi yang benar di baris ke-7 ini cuma outputan A kurang dari B karena di sini kan inputannya itu A0 sama dengan 1 dan B1 sama dengan 1. Jadi dia itu punya ketentuan dia bahkan lebih besar yang ada yang 1, pokoknya misalnya itu kan B1 inputannya 1, A0 inputannya 1 juga, jadi dia lebih ngebesarin yang inputannya B1. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada sistem ini akan mempunyai 3 persamaan logika karena adanya 3 output. Oleh karena itu, kita akan menyederhanakan dan memperoleh persamaan logikanya satu persatu. Nah, ini di bawah ada gambar 4, 5, dan 6 untuk menunjukkan penyederhanaan dan persamaan logika yang diperoleh untuk output A lebih besar dari B, A kurang lebih kecil dari B, dan A sama dengan B. Nah, ini gambar 4 untuk persamaan logika untuk A lebih besar
dari B. Nah, ini gambar 5 ada persamaan logika untuk A lebih kurang dari B. Nextan. Nah, ini ada gambar 6 untuk persamaan logikanya untuk A sama dengan B. Ini jika diperhatikan, persamaan logika dari ketiga output tersebut dinyatakan dalam 4 variabel input, yaitu A1, A0, B1, dan B0. Hal ini menunjukkan bahwa setiap outputnya tergantung pada input-inputnya. Di dalam mendesain sistem pembanding yang sebenarnya dengan menggunakan komponen-komponen digital. Kita ingin berusaha untuk mengurangi jumlah IC komponen yang digunakan. Suatu penghematan yang jelas dan mudah diperoleh dengan mengamati persamaan-persamaan logika yang diperoleh adalah dengan adanya canonical term yang sama di antara persamaan-persamaan logika tersebut. Sebagai contohnya, dalam desain sistem pembanding ini ialah canonical term A0, A1, B0 yang terdapat pada persamaan logika untuk output A lebih besar dari B dan A lebih kecil dari B. Hal ini berarti bahwa hanya satu rangkaian yang perlu dibangun untuk canonical term ini sebagai output A lebih besar B dan A lebih kecil B akan menggunakan bersama. Next one. Nah, perlu diingat juga bahwa pada sistem ini hanya akan ada satu output yang akan bernilai benar atau sama dengan 1. Untuk setiap kombinasi inputnya, sebagai contohnya untuk input 01 atau A1 dan A0 dan 11 untuk B1 dan B0, hanya output A kurang dari B yang akan bernilai benar sama dengan 1. Dengan menyadari hal semacam ini, maka akan menolong kita untuk mengetahui apabila sistem tersebut tidak bekerja dengan semestinya. Misalnya jika output A kurang dari B dan A sama dengan B memberikan nilai benar untuk contoh input di atas tadi. Nah, selanjutnya ada komparator untuk lebih dari 2 bit data. Satu sistem pembanding sederhana atau hanya 2 bit telah dibahas pada bagian A di atas. Tapi untuk keperluan pembanding yang lebih dari 2 bit, karena memang kenyataan angka desimal terbesar yang dinyatakan dalam biner adalah angka 3. Maka harus dirancang satu komparator untuk fungsi pembanding tersebut. Komparator tersebut mempunyai kotak hitam berbeda dengan gambar 1, yaitu mempunyai 3 input tambahan, IA kurang dari B, IA lebih dari B, dan IA sama dengan B, seperti yang ditunjukkan pada gambar ke-7. 3 input tambahan ini dimasukkan untuk dihubungkan ke output dari sistem komparator yang lainnya apabila sebuah sistem pembanding lebih besar ingin dibentuk. Oleh karena itulah ketiga input tambahan itu disebut sebagai cascading input. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Frigo. Selanjutnya perlu diingat juga bahwa pada sistem ini hanya akan ada satu output yang akan bernilai benar atau 1 untuk setiap kombinasi yang inputnya. Sebagai contohnya, untuk input 01 dengan A1 dan A0, kemudian dan 11 yaitu B1 dan B0, hanya output I kecil dari B yang akan bernilai benar atau bernilai 1. Dengan menyadari hal semacam ini, maka akan menolong kita untuk mengetahui apabila sistem tersebut tidak bekerja dengan semestinya. Misal jika output A kecil dari B dan A sama dengan B, memberikan nilai benar untuk contoh input di atas tadi. Kemudian yang B, satu sistem pembanding sederhana atau hanya 2 bit telah dibahas pada bagian A di atas. Tetapi untuk keperluan pembanding yang lebih dari 2 bit, karena memang kenyataan angka desimal terbesar yang dinyatakan dalam biner adalah angka 3 atau 11.
maka harus dirancang satu komparator lain untuk fungsi pembanding tersebut. Komparator tersebut mempunyai kotak hitam berbeda dengan gambar 1, yaitu mempunyai 3 input tambahan, IA kecil dari B, IA besar dari B, dan IA sama dengan B, seperti yang ditunjukkan pada gambar ke-7. Ketiga inputan tambahan ini dimaksudkan untuk dihubungkan ke output dari sistem komparator yang lainnya. Apabila sebuah sistem pembanding lebih besar ingin dibentuk, Oleh karena itu, ketiga input tambahan ini disebut sebagai cascading input. Kemudian untuk rangkaian komparator 4 bit bisa dilihat pada rangkaian ini menggunakan 8, pada awalnya itu digunakan gerbang logika NOT, kemudian gerbang logika NOT tersebut dihubungkan ke gerbang logika N. Setelah dihubungkan ke gerbang logika N, maka rangkaian tersebut dilanjutkan ke rangkaian logika OR. Setelah itu dilanjutkan ke N lagi, kemudian pada akhirnya dipasangkan ke gerbang logika OR dan didapatkan hasilnya. Oke, sekian dari saya. Baik, saya akan menambahkan lagi untuk rangkaian komparator 4 bit. Nah, jadi di sini kan kita mempunyai 4 bit ya, berarti kan ada sekitar 16 ya. Nah, jadi dia pakai 4 bit nih. Jadi A0 sama B0, kemudian ada A1, B1, kemudian juga ada A2, B2, dan A3, B3. Nah, ini sebenarnya rangkaian ini sama dengan rangkaian yang di atas ya. Ada rangkaian di atas yaitu tadi. Nah, ini rangkaian komparator magnitude. Jadi rangkaiannya itu sebenarnya secara sederhananya seperti ini. Yang A dan B diberikan NOT, kemudian di N dan di NOR-kan. Nah, berarti yang di atasnya itu yang untuk yang A lebih kecil B, kemudian kalau yang di tengah itu untuk A sama dengan B, dan kalau yang untuk E itu yang di bawah ini itu A lebih besar dari B. Nah, cuma bedanya itu kita pakai yang 4 bit. Jadinya yang pertama itu kan misalnya di A0 dan B0 nih. Kemudian kita berikan logika ada notnya ini sama seperti yang di atas tadi. Cuman bedanya dia akan disambungkan ke empat-empatnya gitu, ke empat-empat dari 4 bit tadi. Jadi misalnya yang A0 ini untuk bagian atasnya itu dia disambungin ke mana namanya? Di bagian yang untuk yang A lebih kecil dari B. Nah, itu bisa kita lihat di awal ini. Misalnya di A3 itu ini langsung disambungkan ke di-OR-kan ke yang A lebih kecil dari B. Kemudian kalau untuk yang A2 itu kita sambungkan dulu, di-N-kan dulu dia dengan yang di tengah, yang dekat yang NOR ini. Kemudian baru dia di-N-kan, setelah di-N-kan baru bisa dimasukkan ke dalam yang OR. Kemudian untuk yang A1 itu dia di-N-kan dengan yang pertama, dari yang NOR yang pertama, kemudian NOR yang kedua di-N-kan, kemudian dengan yang A1 disambungkan, baru bisa disambungkan ke OR yang A lebih kecil dari B. Kemudian juga yang A0. Nah, yang A0 ini berarti dia dari yang NOR yang pertama, NOR yang kedua, NOR yang ketiga disambungkan, di-N-kan, kemudian yang A0-nya di-N-kan, kemudian dimasukkan ke dalam yang OR yang untuk A lebih kecil dari B. Kemudian kalau untuk yang bagian tengah yang sama dengan ya, berarti kan yang di bagian A3 ini kita sambungkan langsung ke bagian yang di sini, yang A sama dengan B. Kemudian kalau untuk yang di bagian A2 itu dia disambungkan dia disambungkan, kemudian langsung masukkan ke A sama dengan B. Kemudian begitu juga yang A1 dimasukkan, baru disambung ke yang A sama dengan B, kemudian yang A0 juga A sama dengan B, langsung disambungkan aja. Nah, kemudian yang untuk A lebih besar dari B, berarti dia di bagian yang bawah. Berarti di bagian yang bawah disambungin ke yang bagian pertama nih, yang A lebih besar B.
Kemudian kalau bagian yang A2 berarti yang di bagian sini dia di N-kan dulu, berarti di N-kan dulu dengan yang OR tadi, baru bisa disambungkan ke yang OR yang A lebih besar dari B. Kemudian begitu juga yang A1, berarti dari yang B1 kemudian di N-kan dulu dengan yang NOR pertama, NOR kedua, kemudian baru dia di N-kan, kemudian baru bisa dimasukkan ke OR yang A lebih besar dari B. Kemudian begitu juga yang B0. Nah di B0 ini berarti dia dimasukkan di N-kan dulu dari yang NOR pertama, NOR kedua, NOR ketiga, baru bisa disambungkan ke A lebih besar. Setelah di N-kan baru bisa disambungkan ke OR yang A lebih besar dari B. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke MC moderator. Baik, terima kasih Rehan dan teman-teman atas presentasinya. Dari sini saya berterima kasih juga atas waktunya teman-teman. Jadi untuk mengakhiri presentasi ini, mohon maaf apabila salah kata maupun penjelasan yang kurang jelas. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.